Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andino Reski dari kelas M20E dengan NIM 105721108 Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya buat yang berjudul pengambilan keputusan taktis. Tapi sebelum masuk ke materi, perlu kita ketahui apa sih definisi dari keputusan taktis. Menurut Hansen dan Moen, keputusan taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Baik, kita langsung saja masuk ke materi pertama. Pengambilan keputusan taktis terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas, menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba. Selanjutnya adalah etika dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk hasil jangka pendek. Namun, pengambilan keputusan harus selalu mempertahankan kerangka kerja etis. Selanjutnya, siapa sih yang bisa menentukan dalam pengambilan keputusan taktis? Manajer sering dihadapkan dengan keputusan apakah harus membuat atau membeli komponen yang digunakan dalam produksi. Sesungguhnya, manajemen secara berkala harus mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan produksi. Poin selanjutnya, bagaimana perusahaan bisa membuat keputusan taktis yang baik? Yang pertama, kenalilah dan definisikan masalah. Yang kedua, identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang ada. Yang keempat, menghitung total biaya dengan manfaat yang relevan. Yang kelima, nilailah faktor-faktor kualitatif. Yang keenam, memilih alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Berikut contoh penerapan pengambilan keputusan taktis pada sebuah perusahaan. Sebagai contoh, mem-PHK karyawan untuk menaikkan laba dalam jangka pendek dapat dikualifikasi sebagai putusan taktis. Namun apabila manfaatnya hanya untuk menaikkan laba jangka pendek dan tidak ada tanda-tanda bahwa keputusan tersebut mendukung sasaran strategis jangka panjang perusahaan, maka keputusan itu dapat dipertanyakan. Faktanya, beban kerja mungkin tidak berkurang sama sekali, tetapi jumlah orang yang tersedia untuk melakukan pekerjaan tersebut dikurangi. Tekanan selanjutnya mungkin dilakukan oleh manajer kepada karyawan yang tersisa agar bekerja dengan jam lembur yang tidak wajar. Apakah keputusan ini tepat? Prinsipnya adalah bahwa harus terdapat suatu pesan yang konsisten ke seluruh perusahaan mengenai misi dan sasarannya. Misalnya, apabila departemen pemasaran dengan antusias memuji mutu dan keandalan produk, sementara departemen teknik dan produksi mengurangi mutu bahan serta keandalan desain, masalah tentu saja akan muncul. Pelanggan akan melihat inkonsistensi ini sebagai suatu pelanggaran etika. Memperdebatkan masalah benar atau salah membutuhkan waktu yang panjang. Standar etika telah dikembangkan sebagai pedoman bagi para individu. Selain itu, banyak perusahaan yang memperkerjakan staf-staf etika purna waktu. Seringkali staf-staf tersebut menyediakan saluran-saluran khusus seperti hotlines, sehingga karyawan dapat menelpon dan menyampaikan keluhan atau bertanya tentang tindakan tertentu. Namun beberapa masalah etika dapat dihindari hanya dengan menggunakan akal sehat dan tidak memfokuskan semata-mata jangka pendek atas beban jangka panjang. Mari kita pertimbangkan dua contoh mengenai pemotongan biaya pada Ford Motor Company. Ford memutuskan untuk menghilangkan karet pada sisi mobil Chevelle
yang menghemat biaya 1.100 per mobil. Pada tahun-tahun sebelumnya, Ford menghemat 7 per mobil melalui penggunaan tangki bahan bakar tipis pada mobil Pinto. Demikian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.